Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahla wa marhaba fi darsil lughatil arabiyyah fi shaffil ashir. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Ismi Zulnasri, jitu min Kepulauan Riau. Nama saya Zulnasri, berasal dari Kepulauan Riau. Ana u'allim fil madrasatis sanawiyah asaniyah di Kundur. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kundur. Al-yawm sanata'allamul lughatal arabiyyah. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar bahasa Arab. Wa fi hadzal liqa nahnu sanabahas anil mubtada wal khabar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtada dan khabar. Tayyib ayyuhat talaba al-ahibba, hayya bina nata'allam mubasyarah. Naftah darsana bi qiraatin basmalah. Baiklah siswa-siswi yang Bapak sayangi, marilah langsung kita belajar dengan membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menentukan al-mubtada dan khabar di dalam kalimat. Yang kedua, siswa mampu membedakan antara khabar mufrad dan khabar murakkab atau jumlah. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat atau disebut juga subjek. Sedangkan khabar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khabar, maka sebuah kalimat tidak akan dipahami maksudnya. Jadi, mubtada itu adalah isim marfu. Apa itu isim marfu? Isim marfu adalah isim yang pada huruf terakhirnya itu berbaris dhammah atau tanwin dhammah. Jadi setiap ada isim yang berbaris dhammah atau tanwin dhammah bisa disebut isim marfu. Jadi mubtada ini dia adalah isim. Mubtada tidak boleh terjadi dari fi'il. Jadi mubtada adalah isim. Kemudian mubtada ini biasanya dia terletak di awal kalimat. Jadi dia terletak di awal kalimat. Kemudian khobar itu biasanya terletak setelah mubtada, yang mana khobar ini berfungsi sebagai penyempurna dari mubtada. Jadi setiap mubtada dan khobar ini harus marfu. Jadi antara mubtada dan khobar harus sama-sama marfu. Jadi sekali lagi, khobar itu dia menyempurnakan makna dari mubtada. Apabila khobar tidak ada, maka makna mubtada itu tidak sempurna. Misalnya at-thalibu nasyitun, siswa itu rajin. Jadi at-thalibu adalah mubtada, kemudian nasyitun adalah khobar, yang artinya siswa itu rajin. Jadi apabila hanya ada satu kata saja, misalnya at-thalibu, siswa itu, tentu akan masih menimbulkan pertanyaan. Jadi harus ada penyempurnanya. Penyempurna di sini adalah khobar itu sendiri. Selanjutnya, khobar di dalam bahasa Indonesia. Setiap kalimat minimal harus berpola subjek predikat. Bisa juga SPO.
subjek predikat objek, atau SPOK, subjek predikat objek. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau ada mubtada, maka khobar harus ada juga. Polanya MK, mubtada khobar. Kalau tidak ada khobar, maka belum menjadi kalimat yang sempurna. Ini tadi sudah kita jelaskan. Kalau secara bahasa Indonesia, kalimat di dalam bahasa Indonesia harus ada subjek dan predikat. Kadang juga di dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Sedangkan mubtada itu secara bahasa Indonesia adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat. Kemudian di dalam contoh slide ini, contoh mubtada khobar adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kata Muhammad marfu dengan tanda dhammah yang merupakan isim mufrad sebagai mubtada. Kata Rasulu marfu dengan tanda dhammah yang merupakan isim mufrad sebagai khobar. Jadi dalam contoh yang singkat ini, Muhammadun adalah mubtada karena dia terletak di awal kalimat. Dia marfu dengan dhammah karena dia isim mufrad. Sedangkan khobarnya adalah kalimat Rasulullah. Dia marfu juga. Hal fahimtum? Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami ya. Kemudian dalam pembahasan mubtada ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mubtada itu biasanya dari isim ma'rifah, sedangkan khobarnya dari isim nakiro. Ini merupakan kaidah aslinya atau kaidah secara umum yang berlaku. Contoh, al-qalamu jamilun. Pena itu bagus, pena itu indah. Jadi kata al-qalam adalah isim ma'rifah, yaitu isim yang beralif lam, isim yang memakai alif lam. Sedangkan jamilun adalah isim nakiro, dia tidak memakai alif lam. Jadi sekali lagi bahwa mubtada itu biasanya dari isim ma'rifah, sedangkan khobar itu biasanya dari isim nakiro. Selanjutnya kita lihat macam-macam khobar, bahwa di slide ini dijelaskan bahwa khobar itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah khobar mufrad. Yang dimaksud dengan khobar mufrad di sini adalah bahwa khobarnya itu tunggal dalam bentuk satu kata, tidak berupa kalimat atau jumlah di dalam bahasa Arab. Misalnya Al-kitabu nafi'un, buku itu bermanfaat. Jadi di dalam kalimat ini Al-kitabu adalah mubtada, sedangkan nafi'un adalah khobarnya. Jadi khobarnya di sini hanya terdiri dari satu kata, dalam arti tunggal, tidak berupa kalimat, tidak berupa frasa. Jadi khobarnya dalam bentuk mufrad. Kemudian bentuk khobar yang kedua adalah khobar shibhu jumlah. Khobar shibhu jumlah, semi jumlah. Di sini ada kalanya khobar shibhu jumlah itu terdiri dari jar majrur dan dzaraf mazruf. Jar majrur itu maksudnya adalah khobarnya terdiri dari partikel huruf. Di sini dicontohkan huruf fi. Contoh di dalam kalimat
An-nujumu fis samai, bintang itu di langit. Jadi an-nujumu adalah mubtada, sedangkan fis samai adalah khobarnya berupa jar majrur. Kemudian kalimat at-tayru fawqal bait, at-tayru itu adalah mubtada, sedangkan fawqal bait adalah dzarab. Jadi khobarnya berupa dzarab atau keterangan di dalam bahasa Indonesia. Keterangannya di sini adalah keterangan untuk tempat. Selanjutnya, bentuk khobar yang ketiga itu adalah khobar jumlah yang berupa kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contohnya adalah Zaidun jariyatuhu zahibah. Zaid tetangganya telah pergi. Jadi dalam kalimat ini Zaid sebagai mubtada, kemudian jariyatuhu zahibah itu adalah mubtada dan khobar. Jadi jumlah mubtada dan khobarnya itu sebagai khobar jumlah ismiyah. Kemudian contoh jumlah fi'liyah, Fatimatu taqra'ul kitaba. Jadi Fatimah mubtada'nya, sedangkan taqra'ul kitaba jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih itu sebagai khobar jumlah fi'liyah. Di sini bisa dijelaskan taqra'u adalah fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya adalah mustatir hiya, marja'nya kepada Fatimah, kemudian al-kitabah adalah maf'ul bih. Jadi taqra'ul kitabah adalah khobar jumlah fi'liyah. Kemudian ketentuan mubtada yang terakhir adalah yang pertama, bahwa mubtada dan khobar itu harus sama-sama dari isim marfu'. Ini sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Mudah-mudahan siswa-siswi Pak bisa paham. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dari sisi bilangannya, dari sisi jumlahnya. Maksudnya adalah kalau mubtada'nya itu menunjukkan 1, maka khobar pun menunjukkan 1. Kalau mubtada'nya menunjukkan 2, maka khobarnya pun menunjukkan 2. Kemudian apabila mubtada'nya menunjukkan jamak, banyak, lebih dari 2, maka khobarnya pun harus menunjukkan banyak ataupun lebih dari 2. Misalnya, contohnya, al-muslimu hadirun. Seorang muslim itu hadir. Al-muslimani hadirani. 2 orang muslim itu hadir. Al-muslimuna hadiruna. Orang-orang muslim itu hadir. Kemudian, poin yang ketiga adalah bahwa antara mubtada dan khobar itu harus sesuai juga dari sisi jenisnya, dari sisi kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan. Misalnya di sini bahwa antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dari sisi jenisnya, laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas. Apabila mubtada'nya itu muzakkar, laki-laki, maka khobarnya harus laki-laki. Apabila mubtada'nya itu muannas, perempuan, maka khobarnya harus pula perempuan. Thayyib, hatta huna darsana fi hadzal yawm. Hayya bina nakhtatim bil hamdalah. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.